Assalamualaikum Sampurasun, balik lagi sama gua Rizal di channel Banting Setir. Seperti yang udah gue bilang di video gue kemarin, sekarang gue mau evaluasi bareng kalian apa aja yang udah kejadian di 9 hari THR, apa yang harus dilakuin dan apa yang gak harus dilakuin. Semoga berguna untuk di tahun depan kalau misalnya ada THR seperti ini atau di hari-hari raya lain. Dan sebelumnya, gue mau bilang gue lagi suka banget sama kemeja ini. Jadi bahannya tuh untuk outdoor banget, tapi dia formal karena pakai kancing-kancing gini. Oke, kalian bayangin kalau bahannya parasit itu pasti panas, tapi di belakangnya itu ada kayak lubang udaranya gitu, nggak akan terlalu panas. Jadi kenapa gue suka? Ini simple banget. Kalau gue lagi di rumah atau lagi nongkrong, gue simpan kemejanya di mobil. Kalau gue mau online dan ada panggilan, gue pakai kemejanya, so udah langsung jadi formal look gitu. Dan gue pengen tahu menurut kalian, gimana kalau gue bikin, kalian mau beli atau enggak? Coba komen di bawah. Oh iya, satu lagi. Jadi si kemeja ini tuh bisa dijadiin tangan pendek. Voila! Yang gue lakuin adalah gue sebisa mungkin menerima semua panggilan biar gue dapat 100% penerimaan. Yang kita nggak bisa kontrol adalah orderan itu fiktif atau bukan, alias OPIK, order fiktif, oke? Orderan itu muat sama mobil kita atau enggak. Jangan sampai orderan itu kelewat atau kegembok kalau di Grab. Segera telepon penumpang, itu bakal banget ngurangin pembatalan dari penumpang. Gua tahu Grab punya fasilitas chat yang luar biasa banget, yang powerful banget. Tapi buat gua khusus untuk THR Grab, gua ngandelin banget telepon dari aplikasi itu. Mending gua modalin pulsa deh daripada gua harus gagal untuk ngedapetin THR Grab. Oke, yang terjadi di lapangan adalah yang paling penting aja yang gue share ya. Hari pertama, which is itu H-2 dari Lebaran, itu hari paling menyenangkan buat gua. Sangat tegang sekali awalnya, tapi ternyata berjalan lancar. Dan yang paling bermasalah itu ada di hari Lebaran. Pada saat Lebaran, penerimaan agak menegangkan. Kenapa? Karena banyak orderan yang muatannya lebih dari 4 orang. Ternyata di bulan Lebaran itu atau di hari raya apapun lah ya, yang diperluin itu banyaknya mobil Avanza. Banyak banget yang di-cancel gara-gara mobilnya kecil. Trik dari gua nggak tahu ini boleh atau enggak, tapi kalau tripnya pendek, misalnya 20.000 atau 10.000, gua kasih gratis perjalanan gua. Dan gua saranin untuk pesen 1 armada lagi. Dan menurut pengalaman gua dari evaluasi yang gua dapat, setiap harinya dari 9 hari itu selalu ada order fiktif. Buat gue sih konyol banget kalau kita masih nge-cancel orderan. Oke, seperti biasa ada yang bisa kita kontrol dan ada yang nggak bisa kita kontrol. Yang nggak bisa kita kontrol adalah di mana persisnya letak orang yang akan mengorder mobil kita. Tapi ada yang bisa kita kontrol, itu teori-teori yang biasa gue pakai. Pertama, kita dapat informasi dari aplikasi di mana tempat-tempat yang lagi rame permintaan. Hotspot itu yang warna merah. Kedua, lu bisa datang ke tempat-tempat yang rame, kayak di pemukiman misalnya, tapi akses transportasinya buruk sekali. Itu target kita. Ketiga, lu bisa datang ke travel yang terdekat. Keempat, dan yang paling gue suka adalah datang ke mall. Kalian bisa parkir di dalam, nunggu, dan itu beberapa kali berhasil buat gue. Gue online sepagi mungkin. Jadi kita dikasih waktu 24 jam untuk ngedapetin 10 trip. Waktu 24 jam itu kita kurangin untuk waktu tidur 8 jam. Berarti kita masih punya 16 jam. Makan dan sholat, ya taruhlah 2 jam lah. Jadi kita masih punya waktu 14 jam untuk ngedapetin 10 trip. Secara teori, rata-ratanya menurut pengalaman gue, satu trip itu biasanya makan waktu 1 jam. Jadi kalau kita punya 14 jam berarti harusnya minimal kita dapat 14 trip. Karena rata-ratanya adalah 1 jam, jadi kalau ada trip yang lebih dari 1 jam, misal 2 jam atau 3 jam, seharusnya kalian itu mengurangi waktu istirahat kalian. Entah itu waktu tidur atau waktu makan. Kalian bisa atur-atur di situ. Jadi gue paling kesulitan nyari penumpang itu di H-1, di malam takbiran. Di mall yang andalan gue itu ternyata sepi banget. Gue bisa nunggu sejam sampai 2 jam nggak ada. Malam takbiran itu banyak banget orang yang ke salon. Nah, hari berikutnya, hari H, itu gue biasa sholat id dan segala macam. Keluarga gue mudik, ya gue salam-salam dulu segala macam. Langsung gue online karena gue ngerasa kemarin itu lagi sepi banget. So, gue takut hari itu gue mendapatkan kesulitan. Di luar ekspektasi gue, ternyata orderan banyak banget. Gue belum nyampe ke lokasi, tapi gue udah dapet orderan berikutnya.
Oke, jadi ini susah-susah gampangnya dapetin 4,8 karena mepet banget sama rata-rata bintang dari driver. Tapi ini bagian yang paling gue suka karena ini keahlian gue. Gue dapet rating 4,99. Seperti biasa, ada yang bisa kita kontrol dan ada yang nggak bisa kita kontrol. Yang nggak bisa kita kontrol adalah berapa rating yang dia kasih untuk kita. Yang bisa kita lakuin adalah prepare semantap mungkin. Persiapan itu penting. Kayak misalnya baju harus rapi, kemeja dan segala macam. Kalau misalnya lu punya muka yang kayak Chris John gitu, muka kayak petinju, gue saranin buat kalian pakai kacamata. Kenapa pakai kacamata? Karena pertama kali orang lihat itu bukan langsung kepada muka kita gitu, tapi dia ngelihat kacamatanya dulu, jadi agak ke distract lah ya. Gue dapet ini dari ilmu marketing, dari salesman. Apa yang ngebedain perempuan sama laki-laki? Kenapa perempuan itu lebih mudah untuk menjual sesuatu, tapi laki-laki itu sulit? Karena perempuan punya image bersih, laki-laki punya image kotor, berantakan. Jadi ya kita harus kerja keras 2 kali lipat untuk kelihatan lebih bersih. Ini juga salah satu trik gue pakai atribut keagamaan. So gue pakai peci, ya lumayan sih bikin image baik juga, dan orang yang datang itu dia seneng gitu. Suasana lebarannya tuh kerasa banget gitu begitu dia masuk ke mobil gue. Kadang ada juga yang nanya, wih kenapa nih emang tiap hari pakai peci? Oh enggak, ini spesial Ramadan aja, gue bilang. Dan itu jadi pembicaraan yang menarik. Gue tambahin emblem di sini, ini agak gede, tulisannya Grab Ramadan Hero. Emang gue dapatnya dari Grab juga. Nah itu gue pasang. Kenapa gue pasang? Karena gue punya anggapan semakin gue loyalitas sama si Grab, penumpang itu makin seneng gitu. Beda dengan orang yang begitu dia masuk, dia keluh kesah tentang Grabnya yang bobrok misalnya gitu ya. Gue tambahin sedikit dekorasi. Gue pakai gantungan kupat biar lagi-lagi nimbulin suasana lebaran. Gue kasih teori lagi. Teorinya adalah bikin penumpang se-nggak enak mungkin. Lo gimana sih lu? Malah bikin penumpang gak enak? Oke, tenang. Gini maksud gue. Kalau lu pengen dapat bintang 5, usahain lu kerja lebih keras dari driver-driver yang lain. Lu bisa ngasih ke penumpang lebih dari yang penumpang harapin. Gini contohnya. Misalnya lu siapin permen dan minuman. Terus lu bilang, saya udah siapin minuman dan permen. Boleh dimakan. Otomatis si penumpang nggak enak. Dan penumpang semakin nggak enak, kita semakin enak. Misal penumpang bawa koper besar dan kita bantuin. Penumpang bilang, udah nggak usah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, biar sama saya aja. Wah, saya jadi nggak enak, kata penumpang. Kita makin enak. Kemudian penumpang ngasih tips. Kita tolak. Dia balikin, dia akan bilang, aduh jadi nggak enak. Dan kita makin enak lagi. Itu maksud gua. Itu aja sih yang gua mau share ke kalian. Dan video ini juga berguna buat gua nanti kalau misalnya gua ketemu sama hari lebaran lagi. Dan besok bakal ada Riders video. Kalian yang belum subscribe, subscribe dulu channel ini biar kalian gak ketinggalan videonya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini karena gratis. Gua Rizal pamit. Life must go on. Di video terakhir gua ngebahas THR Grab yang belum cair. Dan sekarang udah cair. Ya.